السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ وآني ولو آية وقال. Alhamdulillah, pertama dan selamanya adalah sama-sama kita panjatkan dan manfaatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taufik dan kasih Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitulah salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya, insyaallah seperti biasa antara maghrib dan isya masih di sama ini. Seperti biasa kita akan mengadakan zikirah. Jadi pada malam ini Sabtu malam Ahad biasanya kita menggilir, maksudnya ada penceramah bulanan. Manakala kalau Isnin sampai Kamis, Isnin kecuali Kamis dan juga Sabtu. Yang lain penceramah memang rutin setiap hari. Jadi untuk makluman jemaah hadirat, untuk saya ingatkan kepada hadirat agar kita mengambil peluang, karena perkara walaupun dia tazkirah peringatan, tetapi di sinilah kita mengambil kesempatan untuk kita sama-sama menimba ilmu. Karena ilmu ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu diwajibkan ke atas setiap muslim. Maka tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau mengukur kita ibadah kita ataupun perjuangan kita hamba Allah Subhanahu wa taala sudah tentu dengan ilmu. Hari ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu berfirman, "Buniyal Islam 'ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan tegaknya agama Islam itu atas 5 perkara. Pertama, kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, salat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, menunaikan ibadah fardu haji. Yang pertama, tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini tidak boleh terputus sedetik pun ataupun sesaat pun. Mestilah hubungan kita dengan Allah SWT mesti tidak pernah putus. Adapun salat yang waktu saya semalam, dia berwaktu. Yang wajib sebenarnya salat wajib adalah 5 waktu sehari semalam, mulai pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu juga puasa, ada puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan. Begitu juga kita mengeluarkan zakat, yaitulah di antara zakat sedekah wajib, yaitulah zakat fitrah atau zakat harta. Dan begitu juga ibadah yang wajib, yaitulah menunaikan ibadah haji, mesti di Baitullah. Manakala kalimat thayyibah, akidah kita, hubungan kita dengan Allah tidak boleh terputus. Pertama,
Ada 5 panca indera kita kena gunakan. Ada juga sebagian ulama mengatakan 7 panca indera. Bermula daripada qalbun kita. Qalbun kita, hati kita mesti tidak boleh mengharap kepada selain daripada Allah. Maksudnya hubungan kita dengan Allah ini, kita adalah hamba, Allah adalah khaliq kita. Di mana Allah masuk dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepada Allah. Hari ini kita, Allah SWT jadikan kita di muka bumi Allah SWT sebagai makhluknya, Allah SWT sebagai manusia. Manusia pula diciptakan oleh Allah SWT sebagai ciptaan. Dalam Al-Quran, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kalau kita hitung ciptaan Allah SWT di muka bumi Allah Ta'ala, sama ada di bumi, di langit. Di bumi ini ada 7 lapis bumi, langit ada 7 lapis langit. Yang ada di bumi ciptaan Allah SWT yang tidak terhitung di antara makhluk-makhluknya, binatang-binatangnya. Tapi Allah SWT tidak sebut. Allah SWT sebut dalam Quran sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala adalah manusia. Siapa manusia teman-teman? Itulah kita. Kita ini dikurniakan semua dalam diri kita. Kita punya nafsu, kita punya akal, kita punya perasaan, segalanya ada. Kan? Kalau kita lihat ciptaan Allah SWT, malaikat. Malaikat ini adalah ciptaan Allah SWT yang paling mulia. Tetapi semulia-mulia malaikat ada lagi yang paling mulia. Subhanallah. Malaikat Allah SWT jadikan iman mereka la yazidu wa la yanqus. Tidak naik, tidak turun. Allah SWT jadikan malaikat daripada awal sampai akhir yang diam sampai kiamat, ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat. Maksudnya malaikat ini tidak pernah mengenal, penat, tidak pernah mengenal dosa, tidak pernah mengenal mengingkari perintah Allah Ta'ala, tidak pernah. Mereka tahu, ikut saja. Sami'na wa ata'na. Taat, dengar, taat. Inilah malaikat. Subhanallah. Makhluk yang tidak pernah berdosa. Manakala manusia yang mana imannya disebut yazid wa yanqus, naik turun. Tapi ada tingkatan manusia ini, ada level yang maksudnya di dunia ini yang menjadi tauladan kita, yang menjadi contoh di muka bumi Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk yang lain, ciptaan Allah SWT yang lebih baik, yaitu manusia dicontohi oleh para anbiya, para nabi, para rasul. Ini yang disebut para anbiya. Para anbiya Allah SWT jadikan mereka di dunia ini sebagai manusia, tapi mereka adalah kekasih Allah. Kekasih Allah ini iman mereka yazid wa la yanqus. Iman para anbiya bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampai lagi dengan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka punya iman naik terus, yang mana para anbiya ini tidak pernah mengenal susah. Maksudnya mereka terus berjuang. Mereka tentunya Nabi Ayyub alaihissalam, yang mana Allah uji dia dengan penyakit. Dia tidak pernah jemu dengan penyakit. Dia tidak pernah mengeluh, kenapa Allah bagi saya penyakit ini. Tidak pernah. Malah dia bersyukur pada Allah. Nabi Isa, semua nabi-nabi, kan? Tapi selepas Nabi, selepas para anbiya, selepasnya guru sahabat ini yang pernah sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka punya iman, dikatakan seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekiranya dibandingkan iman selepas para sahabatnya sampai umat yang terakhir, tidak ada yang dapat menandingi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun dia bukan nabi, dia sahabat, tapi iman dia yang telah ditarbiyah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan kepada ahli keluarga kamu?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasulullah,
Aku tinggalkan kepada ahli keluargaku hanya Allah dan Rasul. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, satu orang sahabat yang mana dikatakan kalau di bumi Makkah orang yang paling kaya, orang yang dermawan, orang yang jutawan. Tidak ada yang orang yang disegani, tapi dia korbankan segala hartanya, masanya, dirinya untuk agama. Sehingga kan yang dia tinggalkan kepada anak istrinya Allah Rasul. Ini iman sahabat yang diterbiah oleh Nabi Muhammad SAW. Itu juga diikuti oleh tabi'in, yang mana mereka tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka didakwah, diterbiah oleh para sahabat. Dan hari ini kita tonton, kita hari ini tidak ada seorang sahabat, tidak ada seorang tabi'in yang sempat bertemu dengan para sahabat, tapi kita ada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Guru-guru kita ini tuan-tuan, kita boleh hitung sejauh mana kekerapan kita bersama dengan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Jadi kalau kita punya kesempatan, ada ustaz-ustaz, ada guru-guru kita, ambil peluang. Kalau tidak ada kesempatan dalam satu hari, kita ambil waktu-waktu antara sholat. Sama ada waktu sholat subuh, kalau ada selepas subuh, ada ulama kita rujuk, jumpa. Paling kurang kita berjabat tangan, berpelukan, mohon doanya, mohon nasihatnya. Kalau tidak sempat bertemu dengan guru-guru waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, alhamdulillah antara maghrib dan isya, biasanya waktu maghrib ada guru-guru kita datang bagi tausiah, bagi peringatan tazkirah. Ini kesempatan kita untuk kita bersama dengan guru. Bukan maksudnya di sini saya guru atau tidak, tapi ini adalah dakwah, tarbiyah dari guru-guru kita. Jadi untuk kita memperoleh kesempurnaan dalam ibadah kita mesti dengan ilmu. Maka hari ini kita sholat di masjid. Saya menyampaikan kuliah. Kuliah ini adalah wajib. Pengajian ilmu ini adalah wajib. Sholat juga wajib. Sholat yang bagaimana? Sholat waktu, lima waktu ini memang wajib. Tapi sekiranya dalam sholat waktu, contohnya antara maghrib dan isya, antara biasa sholat maghrib lah, sholat maghrib, alhamdulillah seperti biasa. Tetapi sholat yang utama ialah takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu sholat yang utama. Tapi sekiranya dalam masjid, macam kita sekarang ini lah kan, ada kuliah antara maghrib dan isya, dan memang kita ma'ruf ini kita tahu masjid negeri sama masjid maghrib ada kuliah, kan? Jadi sekiranya kita masuk, kita musafir, kita masuk, apabila bertemu antara dua yang wajib, mana yang kita lebih utamakan? Jadi kalau apabila sholat fardu sudah selesai, maka selepas sholat fardu ini disebut sebagai sholat masbuk. Contohlah tadi kita sholat maghrib berjemaah, apabila sudah selesai imam bagi salam, maka jemaah yang datang seterusnya tidak disebut sebagai sholat yang pertama sudah, dia dikira sebagai sholat masbuk. Masbuk ini sempat lagi dengan imam, muafiq. Muafiq ini tidak sempat dengan imam, tapi masih berada dalam waktu maghrib. Jadi di sini bertemu antara dua wajib, kan? Jadi kalau contoh bukan saya di sini, tentunya kita berada di tempat-tempat masjid-masjid yang lain, surau-surau yang lain, ada majelis agama. Kalau ada sudut-sudut yang tidak mengganggu antara wajib dengan yang wajib, kita ambil yang sunnah. Jadi contohnya macam sekarang alhamdulillah, contohnya kalau kita boleh sholat di sudut-sudut sedikit, kan, belakang. Jangan maksudnya macam penceramah di tempat saja, di tempat tunggu satu orang habis sholat baru disampaikan, tidak boleh. Sebab apa yang disampaikan ini juga dalam ilmu. Macam mana kita memahami ilmu kalau tidak ada wasilah daripada guru-guru kita sampaikan kepada kita? Manakala sholat sunat tahiyatul masjid, ya, kalau kita mau boleh. Tapi sholat fardu, maksudnya jangan sampai mengganggu. Contohnya sama ada penceramah yang mengganggu jemaah,
ataupun jemaah terganggu dengan keadaan suasana tersebut. Kan? Jadi kalau kita rasa memang tidak terganggu, boleh khusyuk, teruskan. Tapi kalau kita rasa terganggu, kita ambil sudut yang jauh-jauh sedikit, contohnya kita datang, kita ambil di belakang sedikit, gitu. Jangan kita datang depan-depan, sana penceramah kita depan-depan, bukan tidak boleh. Tapi dari sudut adab dia, sekiranya kita hadir dalam majlis Rasulullah SAW, Nabi SAW menyampaikan satu ketika di zaman Rasulullah, apabila Nabi SAW menyampaikan taujihan ataupun peringatan ceramah, maka sahabat akan duduk duduk rapat-rapat. Diibaratkan duduk rapat para sahabat ini, sekiranya sekiranya daun-daun yang gugur daripada pohonnya, maka dia tidak akan jatuh di tanah. Daun akan jatuh di bahu-bahu, di paha-paha para sahabat. Menunjukkan sahabat ini apabila ada tazkirah ceramah Rasulullah SAW, mereka akan duduk rapat-rapat sampai daun yang jatuh di bahu mereka, di kaki mereka. Begitulah. Tapi kita maksudnya di sini teman-teman kita ambil kalau kita ada kemampuan kita boleh duduk rapat-rapat. Tapi dalam keadaan kalau kita terasa tidak mampu, mungkin kita selesa seperti teman-teman duduk sekarang, alhamdulillah. Yang penting kita sediakan telinga kita sediakan diri kita, masa kita duduk dalam majlis ilmu, karena majlis ilmu disebut man salaka tariqan sahalallahu lahu ilal jannah. Barang siapa yang berada atau barang siapa yang menuntut ilmu, dia telah Allah akan memudahkan dia menuju ke surga Allah Taala. Orang yang berada dalam majlis ilmu ini, dia diumpamakan berjalan dan dipermudahkan perjalanannya sampai ke surga Allah SWT. Jadi tadi seperti tadi, apabila dua perkara yang wajib, maka mana yang lebih awal sudah tentu pengajian. Dan kita bukan tidak buat, kita buat juga tapi di sudut-sudut. Maksudnya kita tidak terganggu dengan keadaan dan adab kita tidak mengganggu juga kita punya. Tapi kalau Ustaz, kalau masjid itu kecil, surau itu kecil, bagaimana Ustaz? Nah, itu perkara tidak dapat dielakkan lah. Kan? Tapi kalau surau itu besar, masjid itu besar, kita ambil ruang-ruang yang kita boleh salat dalam keadaan khusyuk. Tapi kalau kita sudahlah luas besar, kita ambil juga. Nah, itu mengganggu. Begitu juga dalam perkara, contohnya kita salat fardu, salat maghrib contohnya adalah wajib. Dengan kita salat qadha pun wajib. Contohnya asar, kita tidak sempat dari salat asar, kita datang maghrib sudah, kan? Jadi sudah azan maghrib, mana yang kita dahulukan? Kan? Sama ada maghrib ataupun qadha asar. Nah, kalau diikut apabila sudah dilakukan azan, menunjukkan bahawa sudah masuk waktu sholat maghrib. Maksudnya bila melakukan muazzin melakukan azan, yaitu azan maghrib, maka telah masuk waktu maghrib. Dua perkara yang wajib. Sholat waktu maghrib wajib, sholat asar pun wajib. Tapi asar qadha. Nah, maka diutamakan yaitu sholat fardu maghrib. Selepas fardu maghrib baru dia qadha fardu asar. Itu makmum. Makmum. Kalau imam Ustaz macam mana? Imam contohnya dia sibuk tiba-tiba terjun ke dalam perjalanan sampai maghrib, dia jadi imam maghrib, sedangkan dia belum sholat fardu asar. Di sini maksudnya apabila imam, sekarang pun insyaallah ada di saya bawa kitab ini, kitab yang disebut Qaulun Tam fi Ahkami Imam wal Ma'mum. Terjemahan daripada kitab Quras berkaitan tentang ahkam, hukum berkaitan tentang imam dan juga makmum. Kalau imam, contohnya dia belum sholat asar, masuk sudah maghrib, dia jadi imam maghrib. Adakah dia terus sholat maghrib jadi imam bersama dengan makmum? Maka disebut di sini hukumnya adalah
Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kan? Sebab makmum yang dia bawa sholat itu sempurna. Dan sepatutnya imam mesti sempurna. Karena dalam sholat berjamaah Allah Subhanahu Wa Taala melihat pertama kesempurnaan dalam sholat adalah imam. Kesempurnaan dalam sholat berjamaah pertama dilihat dari sudut imam. Imam ini mestilah dia faqih, alim, yang kedua bacaannya sempurna, tidak ada kesalahan lahnu jali, yang ketiga sehat tubuh badan dan tidak, maksudnya tidak pergerakan tidak sempurna, maksudnya dia sehat kan. Dia ruku mesti sempurna, sujud mesti sempurna, kan. Tetapi sekiranya kesempurnaan sholat itu terletak pada imam, tapi sekiranya imam tidak sempurna, mungkin bacaannya tidak sempurna, mungkin dia kurang alim, kan, ataupun dia kurang sehat, maka dilihat kesempurnaan dalam sholat yang kedua yaitu makmumnya. Dilihat pada makmumnya. Dalam 100 jemaah, dalam 200 jemaah, sebelumnya ada satu orang makmum yang sempurna. Alim dia, tahu hukum hakam, bagus bacaannya, sehat tubuh badannya. Dilihat dari sudut yang kedua kesempurnaan salat, yang kedua ialah makmumnya. Maka yang pertama tadi imam. Kalau imam sempurna maka sempurna salat. Tapi kalau imam kurang sempurna maka dilihat pada yang kedua makmumnya. Kalau makmumnya sempurna maka sempurna juga salat berjamaah. Tapi sekiranya imamnya tidak sempurna, makmum tidak sempurna juga, 2 kali 5 juga. Bacaan 2 kali 5 juga, dari sudut hukum alimnya lebih kurang, ada kadar seadanya pengetahuan hukum fikih dia, hukum fikih dia, kesehatan pun lebih kurang, semua orang-orang yang tua-tua contoh kan. Maka yang ketiga kesempurnaan dalam salat dilihat dari sudut salat berjamaahnya. Maksudnya apabila walaupun imamnya sederhana, makmumnya pun sederhana, tapi Allah SWT melihat dari sudut kesempurnaan dalam salat, yaitu salat berjamaah. Subhanallah. Jadi kita salat berjamaah ini kelebihannya terlalu banyak, kelonggarannya terlalu banyak. Maksudnya dimaafkan kalau ada kekurangan, ada kelemahan, dan ada kejahilan, dimaafkan oleh Allah. Selagi mana kita laksanakan salat tersebut dalam keadaan salat berjemaah. Contohnya macam lidi lah, lidi ya. Biasanya kalau sekarang ini susah sudah mau cari sapu lidi kan. Dan ada memang penyapu ya. Kalau dulu rumah-rumah kampung, saya dulu tinggal dengan beliau orang tua, kita masih guna lidi kelapa kan, kelapa itu guna lidi. Kalau satu lidi dia tidak akan mampu untuk menghilangkan kotoran, dia tidak boleh sapu kan. Tapi kalau dia lebih daripada satu, contohnya 10, 20, 30, 50, maka dia boleh sapu kotoran. Begitulah, maksudnya dia kuat. Jadi dalam salat berjamaah yang kuat, dia lengkap melengkapi. Maksudnya dia tutup menutupi perkara yang kekurangan, kelemahan. Jadi kita jangan tinggal salat berjamaah. Dan tetapi sekiranya saya sebut tadi apabila imam dia salat maghrib tapi sedangkan dia belum salat asar, maka di situ lebih afdal dia suruh Bilal yang naik, ataupun kalau ada yang lebih baik bacaan dia dan lebih alim, dia kena suruh. Jangan dia paksa, jangan dia jadi imam juga. Sebab takut-takut disebabkan dia jadi imam, salat berjemaah tidak sempurna. Salat berjemaah ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab imam yang jadi imam itu tidak sempurna dia punya salat. Salat maghrib tapi dia belum salat asar. Kecuali dia belum salat isya. Dia imam belum salat isya, itu tidak masalah. Tapi kalau dia imam maghrib belum salat asar, masalah. Tapi ini bergantung kepada kejujuran. Maka dengan itu teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dalam salat berjemaah ini
Ulama kita selalu pesan kepada kita, di sinilah kita ambil tarbiyah. Fungsi masjid, fungsi sholat berjemaah, kan ada imam, ada makmum. Di antaranya yaitulah bagaimana dia dapat mentarbiyah diri kita. Sholat berjemaah ini tujuan utama di antaranya dapat mentarbiyah keimanan kita, dapat mentarbiyah amalan kita, dapat mentarbiyah sampai kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Itu dia punya tujuan. Tapi kalau sholat berjemaah, sholat yang kita sholat di masjid tidak memberi tarbiyah kepada kita, tidak memberi perubahan pada diri kita, bagaimana sholat ada masalah. Karena disebut dalam Quran, Allah SWT berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Inna salata tanha, sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Jadi di antaranya bagaimana kita dapat mencegah diri kita daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Kalau kita di pondok-pondok ataupun kita di tarbiyah, paling kurang kita kena tarbiyah seumur hidup, paling kurang mesti sekali. Contohnya macam kita berpuasa Ramadan lah kan, dalam hidup kita paling kurang sekurang-kurangnya kita pernah berpuasa dalam hidup kita Ramadan. Contohnya kita balik, kita berpuasa Ramadan, lepas itu kita meninggal dunia. Sekurang-kurangnya sekali. Kan Allah SWT sediakan ganjarannya di sisi Allah Ta'ala, yaitu syurga amaliyah. Begitu juga selawat dalam hidup kita ini, sekurang-kurangnya hamba Allah Ta'ala yang pernah berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup dia pernah berselawat sekali, dia akan layak mendapat syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekurang-kurangnya sekali. Ini yang paling lemah. Begitu juga dalam sholat kita. Dalam sholat kita berjemaah ini tuan, bagaimana kita dapat tarbiyah iman kita, bagaimana kita dapat tarbiyah akhlak kita, bagaimana kita dapat tarbiyah amal kita supaya sempurna. Kita usahakan seumur hidup kita sekurang-kurangnya kita dapat usahakan takbiratul ihram bersama dengan imam selama 40 hari sekali dalam hidup kita. Sekurang-kurangnya. Ulama-ulama kita Masya Allah ada yang bertahun-tahun takbiratul ihram bersama dengan imam. Dikatakan barang siapa yang salat berjemaah, dan sempat takbir berapa ihram bersama dengan imam selama 40 hari, Allah SWT jauhkan dia daripada dua perkara. Pertama, Allah jauhkan dirinya daripada sifat nifaq. Sifat nifaq ini sifat munafik, sifat masalah hati, sifat mazmumah, kan? Yang kedua, Allah SWT jauhkan dia daripada azab api neraka jahanam. Dua kelebihan inilah yang kita harapkan. Pertama, kalau Allah SWT sudah jauhkan kita daripada sifat nifaq, sifat munafik, maka kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang jujur, kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang amanah, kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang siddiq. Apa yang kita cakap kita buat, kita dibagi amanah, kita mampu jaga amanah Allah Ta'ala, kita tidak khianat, ya? Apa yang kita cakap kita buat, apa yang kita lihat, kita jaga pandangan kita, pendengaran telinga Allah bagi kita jaga pendengaran kita, Allah bagi kita kaki kita amanah, melangkah ke tempat yang betul, tangan kita boleh menyentuh, boleh sayur dan sebagainya dengan perkara yang betul. Sebabkan kita telah terlepas daripada sifat nifaq. Kan? Tapi hari ini tuan-tuan, untuk lepas daripada sifat nifaq munafik ini bukan perkara mudah. Saya sendiri pun kan masih lagi dalam berusaha. Jadi sama-sama kita. Karena kalau sudah di dunia dia sudah dapat jaga diri dia, maka di akhirat Allah akan bagi dia pelepasan daripada api neraka jahanam. Bermula daripada kubur. Kubur tidak sentuh dia. Kubur menjadi taman-taman Rawdatul Jannah. Lepas dalam alam kubur berpindah ke alam Yaumul Qiyamah, dibangkitkan daripada alam barzah, dibangkitkan berpindah ke alam pada masyar lagi tuan-tuan. Allah kan
dikumpul daripada manusia yang zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dikumpul di padang mahsyar, bukan padang bola. Kita padang bola semalam kita bawa Ustaz kita, Ustaz Abdul Somad di padang Tino, Masya Allah, penuh padang Tino, cintakan ataupun kehausan ilmu, kehausan mau bertemu dengan ulama-ulama, penuh padang. Kita bayangkan tuan-tuan, kita ini hari ini kita cinta kepada Allah, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Terusnya melintas setiap jam dan masuk surga tanpa hisab. Jadi caranya sekurangnya sekali kita mendapat. Kalau tidak mampu Ustaz 30 hari, tidak mampu 20 hari, tidak mampu 10 hari, tidak mampu 7 hari, 1 minggu, tidak mampu juga 3 hari, tidak mampu juga 1 hari. 1 hari daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat berjemaah dengan takbiratul ula bersama dengan imam. Paling kurang seumur hidup pernah buat. Kalau belum lagi usahakan. Sebab hari ini tuan-tuan kita hidup di zaman fahsyat dan munkar. Macam-macam kemungkaran. Luar belakang, luar dalam, depan belakang, kiri kanan, dan semua fitnah. Jadi mudah-mudahan dalam masa yang suntuk ini yang saya mau sampaikan, walaupun tidak sempat bincang perkara kitab ini, tapi ada yang disebut tadi berkenaan tentang keutamaan imam dan imam. Wallahu a'lam, yang baik datangnya daripada Allah, yang terdapat datangnya daripada kelemahan dan kejadian saya. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.